Bab 591, iya. Kami juga berangkat. David membawa anggota keluarga berkuasa di Provinsi Sungai Selatan bersamanya ke kediaman keluarga Nichols. Saat ini, keluarga Nichols belum muncul kembali sepenuhnya. Franklin, kepala keluarga Nichols, hanya membawa orang-orang ini bersamanya untuk menggali prospek baru. Franklin dan kedua tetua keluarga Nichols adalah petarung terkuat mereka. Kini setelah mereka mati, kekacauan pun terjadi di keluarga Nichols. David menyerang sisa anggota keluarga Nichols yang merupakan master di pangkat naga, dan dengan melakukan hal itu pada dasarnya mengalahkan semua orang yang dikirim oleh keluarga Nichols. Anggota yang tersisa ditangkap, dan mereka dikirim ke penjara Provinsi South River. Masalah-masalah yang perlu ditangani di wilayah Sungai Selatan semuanya dihilangkan setelah keluarga Nichols dikalahkan. Sementara itu, keluarga Greg tidak perlu menunggu David mengeluarkan perintah sebelum keluarga-keluarga kuat di wilayah Sungai Selatan bergabung untuk menghancurkan mereka. Karena mereka berani bekerja sama dengan keluarga Nichols untuk menimbulkan masalah di Summerland, tidak ada hasil baik yang menanti mereka. Namun, masalah dengan keluarga Nichols telah membantu David memahami situasi Summerland saat ini. Dia menganggap keluarga yang tersembunyi itu lemah karena dia melihat mereka dari posisi yang berkuasa. Dia terlalu kuat bagi mereka. Namun, kekuatan keluarga Nichols terlihat ketika ia membandingkan mereka dengan keluarga di Provinsi Sungai Selatan. Wilayah Sungai Selatan adalah tempat yang besar, namun secara lahiriah, mereka hanya memiliki Cat sebagai satu-satunya penguasa mereka di pangkat naga. Sementara itu, keluarga-keluarga lain, paling banyak, memiliki pangkat naga setengah langkah atau pangkat harimau puncak sebagai petarung terkuat mereka. Bagaimana dengan keluarga Nichols? Mereka punya 3 tingkat tertinggi naga. Selain itu, mereka memiliki banyak penghuni naga yang sama. Tidak ada gunanya membandingkan keduanya. Jika mereka tidak terintimidasi oleh Summerland, mengambil alih wilayah Sungai Selatan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi keluarga Nichols. Namun, keluarga Nichols hanya bisa digolongkan biasa-biasa saja di antara sekte dan keluarga tersembunyi. Hal itu terlihat dari mereka yang memilih wilayah Sungai Selatan sebagai sasarannya. Hal ini karena wilayah Sungai Selatan berada di peringkat paruh kedua dari 66 wilayah Summerland. Sekte dan keluarga tersembunyi yang berada di puncak permainan mereka akan memilih untuk menargetkan ibu kota, Springfield, atau wilayah berperingkat tinggi lainnya. Semakin tinggi peringkat provinsi, semakin banyak sumber daya yang dimilikinya, dan dengan demikian, semakin besar manfaat yang akan diberikan kepada sekte dan keluarga tersembunyi setelah mereka mengambil kendali. Pada saat itu, mungkin ada sekte dan keluarga tersembunyi yang keluar dari persembunyiannya di seluruh wilayah utama Summerland. Namun pemerintah Summerland masih mampu menghentikan mereka karena Mason belum meninggal. Dengan demikian, situasi masih terkendali. Meski begitu, situasinya mungkin tidak akan terkendali dalam waktu yang lama. Saat semua orang keluar dari persembunyiannya, saat itulah kekacauan benar-benar terjadi di Summerland. Apa yang terjadi dengan keluarga Nichols kali ini bisa menjadi peringatan bagi keluarga dan sekte tersembunyi ini, tapi tidak akan ada gunanya. Pasalnya, keluarga Nichols belum cukup kuat. Terlebih lagi, Tuan Tua Stephanie ingin merahasiakan fakta bahwa dia telah menemukan kembali sehingga mereka dapat melancarkan serangan yang lebih kuat terhadap kekuatan alien. Apa yang dikatakan Franklin tidak salah. Memang benar kerajaan Summerland akan memasuki era kekacauan baik di dalam maupun luar negeri. Kalau begitu, karena Tuan Tua Stephanie sedang memikirkan cara untuk menghadapi kekuatan asing, dia, David Liddell, akan menjadi orang yang meneror keluarga dan sekte tersembunyi di dalam negeri. Dia akan segera mengatur pertemuan dengan Mason. Lagi pula, kerajaan Summerland masih memiliki kekuatan naga, bukan? Rumor mengatakan bahwa semua anggota Dragon Force adalah penghuni naga tertinggi. Dia punya rencana untuk memimpin tim secara pribadi sehingga mereka bisa bertukar pukulan dengan sekte dan keluarga tersembunyi ini. David tidak berpikir baik tentang orang-orang ini. Saat dibutuhkan, mereka memilih bersembunyi. Kini, mereka keluar dari persembunyiannya untuk mengambil banyak sumber daya. Apakah ada peluang luar biasa dalam hidup?
Bab 592. Setelah masalah dengan keluarga Nichols dan Greg terselesaikan, David berbicara lagi dengan Tuan Tua Luther dan Charles. Sekarang setelah dia mengumumkannya, keluarga Luther akan menjadi yang paling berkuasa di wilayah Sungai Selatan. Mereka perlu berkonsultasi dengan David tentang bagaimana mereka harus menangani wilayah Sungai Selatan. David pergi setelah semuanya selesai. Dia telah memarkir mobilnya tepat di luar mansion. Tuan Tua Luther dan Charles membawa David ke pintu depan. Mereka menyaksikan David masuk ke mobilnya dan hanya berbalik untuk berjalan pulang setelah dia pergi. Tuan Tua Luther bertanya-tanya dalam hati, di mana wanita muda itu, Sandy? David hendak pergi, tapi dia tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Gadis itu mungkin tidak sanggup menanggung perpisahan ini. Siapa tahu, dia mungkin bersembunyi dan menangis di depan seseorang. Setelah David masuk ke dalam mobilnya, dia menyalakan mesinnya agar dia bisa mengemudi. Saat itu, pintu penumpang tiba-tiba terbuka. Sesosok kecil masuk. David tercengang. Bukankah ini Sandy Luther? Apa yang dia lakukan di sini? Dave. Sandy memanggil dengan malu-malu. Berpasir. Ada apa? Tanya David bingung. Tidak ada, Dave. Aku hanya ingin kamu menjadi temanku. Saya selalu takut ketika kakek saya sakit dan saudara laki-laki saya terluka. Aku hanya merasa tenang dan aman jika bersamamu, ucap Sandy dengan nada sedikit kesal. David akan pergi lagi jika dia tidak menyusulnya hari ini. Tidak ada yang tahu seberapa cepat mereka akan bertemu lagi. Berpasir. Sebenarnya, Dave, aku tahu. Aku hanya ingin kamu menjadi temanku. Apakah itu oke? Sandy berkata sambil menoleh ke arah David, tatapan penuh harap terlihat di matanya. Baiklah, baiklah. Kemana kamu ingin pergi? Tanya David kesal sambil menghela nafas dalam hati. Kekuatan pikirannya sangat kuat, yang secara alami berarti dia dapat mendeteksi perubahan emosi Sandy dan memahami maksud Sandy yang sebenarnya. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia harus menyampaikan kabar tersebut kepada Sandy. Dia sudah bersama Celia. Cinta apapun yang dia rasakan pada Sandy bagaikan saudara bagi adik perempuannya. Apakah kamu setuju? Hebat. Terima kasih, Dave. Kata Sandy dengan gembira. Jadi beritahu aku kemana kamu ingin pergi. Tanya Daud. Di mana saja? Di mana saja bisa dilakukan asal aku bersamamu. Jawab Sandy. David menyalakan mesin dan pergi. South River City adalah tempat yang dia kenal dengan baik. Selama masa kuliahnya, dia telah melakukan perjalanan hampir ke seluruh South River City sambil bekerja paruh waktu. David mengantar Sandy ke taman hutan terpencil. Taman ini cukup ramai pada siang hari. Namun jumlah orang di sini lebih sedikit pada malam hari karena tidak ada pemukiman di dekatnya. Biasanya hanya pasangan yang datang ke sini pada malam hari. David memutuskan untuk datang ke sini justru karena tempat itu sepi. Dia merasa harus menyelesaikan masalah dengan Sandy. Jika dia membiarkan keadaan terus seperti sekarang, keadaan mungkin akan menjadi tidak terkendali. Ia sungguh tak ingin menyakiti hati Sandy yang merupakan gadis cerdas dan penuh perhatian. Namun, akan lebih sulit mengatasinya di kemudian hari jika tidak memperbaiki keadaan saat ini. Itu membuat kepalanya sakit. Awalnya, dia ingin mengesampingkannya dan mengabaikannya. Dia telah berencana untuk kembali padanya setelah mengurus semua yang menyita waktunya sekarang. Sayangnya, dia tidak menyangka Sandy akan mengejarnya. Itu membuatnya berpikir bahwa segala sesuatunya akan menjadi tidak terkendali jika dia tidak memperbaikinya sekarang. Keduanya berjalan mendaki gunung, dan Sandy mengobrol dengan antusias sepanjang perjalanan. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Ini adalah pertama kalinya dia berkencan solo dengan David. Ini juga pertama kalinya dia berkencan dengan seorang pria. Mereka berbincang dan tertawa sepanjang jalan, sesekali berhenti untuk beristirahat. Setengah jam kemudian, bab 593 keduanya tiba di puncak gunung tertinggi di taman hutan. Mereka menatap cahaya yang memancar dari rumah-rumah di bawah mereka. Keduanya merasa riang dan santai. Terima kasih, Dave. Ucap Sandy tiba-tiba. Tidak perlu formalitas seperti itu, Sandy. Aku dan kakakmu adalah teman, dan kakekmu juga pernah membantuku di masa lalu. Itu urusan mereka.
Saya adalah diri saya sendiri. Mari kita bahas masalah kita secara terpisah. David tidak tahu harus berkata apa. Keduanya kembali terdiam. Beberapa menit kemudian, David berkata, "Sandy." Sebenarnya, namun, dia hanya berhasil mengeluarkan beberapa patah kata sebelum Sandy memotongnya. "Dev, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Benar-benar, ya itu benar, tapi aku tidak mau mendengarnya." Daud. Setelah beberapa saat, David berkata, "Tetapi menurutku sebaiknya aku tetap memberitahumu." "Oke, beritahu aku." Sandy tidak mendorongnya kali ini. David ragu-ragu sebelum berkata, "Sandy, sebenarnya aku punya pacar." "Saya kira demikian," ucap Sandy menoleh ke arah David. Dia menitikkan air mata. "Sandy, kamu masih sangat muda. Kamu hanya merasa aman berada di dekatku karena aku menyelamatkanmu saat kamu membutuhkannya. Itu juga membuatmu merasa berhutang budi padaku dan merasa perlu membalas budiku. Tapi itu bukan cinta. Kamu akan melupakanku ketika kamu besar nanti dan bertemu pria hebat lainnya." "Dev, ya, kamu mungkin tidak punya perasaan padaku, tapi kamu tidak bisa memungkiri kalau aku punya perasaan padamu. Sandy, kamu masih muda. Kamu belum tahu bagaimana rasanya." "Dev, saat ini, aku memikirkanmu di siang hari, di malam hari, ketika aku makan, dan bahkan ketika aku sedang tidur. Aku memikirkanmu tidak peduli apa yang aku lakukan, dan aku tidak bisa mengalihkan perhatianku sekeras apapun aku berusaha. Aku juga mencobanya. Coba katakan padaku, bagaimana jika itu bukan cinta?" Sandy bertanya, air matanya berlinang sambil menatap David dengan tabah. David merasakan bulu kuduknya berdiri ketika Sandy menatapnya. Saat ini, dia lebih suka bertarung dengan beberapa penjaga Gatreng daripada menghadapi Sandy. "Tapi, Sandy, aku sudah punya pacar. Kami adalah teman sekelas SMA, dan kami berada dalam hubungan yang luar biasa. Saya berencana untuk menikahinya ketika kami lulus. Dia pasti cantik kan?" "Siapa namanya?" "Dia sangat cantik. Namanya Celia Yang." "Celia, nama yang indah. Tapi, Dev, saya tidak akan menyerah." "Hah?" Dev tercengang. "Aku bilang, aku tidak akan menyerah. Dev, kamu bilang aku masih terlalu muda sekarang, tapi aku akan tumbuh dewasa dalam 2 tahun. Kalau saatnya tiba, Nona Celia tidak akan lebih baik dariku," kata Sandy dengan sungguh-sungguh. "Sandy, kamu tidak seharusnya bersikap seperti ini. Tidak bisakah kita menjadi saudara? Bolehkah aku memanjakanmu seperti saudara perempuan?" David berkata, tidak yakin apakah dia harus menangis atau tertawa. "Tidak, Dev. Di hatiku tidak ada tempat lagi bagi siapapun kecuali kamu. Kalau kamu dan Nona Celia menikah, aku tidak akan pernah menikah. Aku akan terus menjadi adikmu seumur hidupku agar kamu bisa melanjutkannya, untuk memanjakanku. Sandy, kamu akan bertemu banyak pria brilian. Jika saatnya tiba, kamu mungkin akan melupakanku. Apa menurutmu ada orang lain yang bisa lebih baik darimu?" Sandy bertanya. Dia tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Tidak ada yang lebih baik darinya di bidang tertentu. Sebentar lagi dia akan lebih kuat dari Mason sendiri menjadi terlalu berbakat. Dering berdering. Segera. Telepon David berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Clinton Zimmerman. Mengapa dia meneleponnya? Bisakah penunjukan 10 tahun dimulai sekarang? Ini sangat mungkin. Namun, Lorraine sudah muncul, dan dia sendiri yang bertemu dengannya. Bab 594 Panggilan tersambung. "Clinton," kata Daud. "Daud." Suara Clinton terdengar dari ujung telepon. "Clinton, ada apa?" tanya Daud. "Daud, sudah waktunya untuk penunjukan 10 tahun. Aku memintamu untuk membantuku." Clinton langsung pada intinya. "Oh, kapan? Di mana?" "Waktu telah ditetapkan selama 10 hari dari hari ini. Letaknya di persimpangan Somerland dan Falconia, 10 mil sebelah barat Darkchape. Jubah gelap." "Ya, benar, Tanjung Gelap." "Mengapa Tanjung Gelap?" David bertanya karena penasaran. "Itu karena penunjukan 10 tahun bukan hanya sesuatu antara aku dan Stan. Sebaliknya,
Ini berfungsi sebagai panggung bagi semua anak muda Summerland untuk bersaing memperebutkan supremasi. Tidak hanya ahli waris utama keluarga Summerland yang akan hadir, namun para pengikut sekte dan keluarga tersembunyi yang akan segera keluar dari persembunyiannya juga akan hadir. Hampir semua pemain muda terbaik Summerland akan ada di sana. Kami takut terjadi kecelakaan, jadi kami memilih lokasi di sisi barat Dark Chapel yang medan magnetnya sangat kuat, jelas Clinton. Jadi, itulah alasannya. David segera mengerti. Karena pengikut sekte tersebut dan keluarga tersembunyi juga akan hadir di sana, dia akan tetap hadir meskipun Clinton tidak mengundangnya. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan apa yang disebut pengikut tersembunyi ini dan menyelamatkan dirinya dari kesulitan menemukan mereka satu persatu. Jangan khawatir, Clinton. Saya akan melakukan apa yang saya janjikan. Sampai jumpa 10 hari lagi. Terima kasih banyak, David. Clinton berkata dengan penuh terima kasih. David menutup telepon. Dia hanya memikirkan niat di balik penunjukan 10 tahun itu. Dua pria bertengkar karena seorang wanita 10 tahun lalu. Apakah saat ini sudah banyak pria yang memperebutkan seorang wanita lajang? Itu tidak mungkin. Penampilan Lorraine tidak dapat disangkal bagus, dan dia memiliki gaya hebat yang tidak dapat ditandingi oleh generasi. Pria biasa akan memiliki khayalan yang tak terbatas tentangnya sejak pertama kali dia melihatnya. Namun, tidak realistis untuk mengatakan bahwa seorang wanita lajang telah menarik banyak ahli waris dari keluarga berkuasa dan pengikut keluarga tersembunyi untuk berbondong-bondong mendatanginya. Kalau begitu, apa alasannya? Untuk ketenaran, atau untuk kekuasaan? David memikirkannya dengan cermat. Kalau tidak salah, mungkin demi ketenaran. Ada daya tarik yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi seseorang yang mendapatkan ketenaran dengan mengalahkan banyak anak muda dan menjadi pemimpin generasi muda Summerland melalui masa jabatan 10 tahun. Ini juga akan membawa manfaat besar di dunia yang kacau balau di masa depan. Itulah sebabnya semua orang sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun ini. Setelah memikirkan hal yang utama, David tidak lagi memperhatikannya. Penunjukan 10 tahun adalah kesempatan besar untuk menjadi terkenal bagi orang lain. Namun, itu tidak berarti apa-apa bagi David. Lalu bagaimana jika dia menjadi pemimpin generasi muda Summerland? Dia tidak membutuhkan ketenaran seperti itu. Harganya terlalu murah baginya. Visinya telah lama melampaui tujuan tersebut. Selain itu, kekuatannya tidak lagi memungkinkan dia membandingkan dirinya dengan anak-anak muda ini. Dia akan menindas mereka jika dia melakukannya. Satu jari saja sudah cukup untuk mendorong harga diri generasi muda ini hingga tak bisa mengangkat kepala. Namun, dia tetap harus menghadiri acara tersebut. Ketika saatnya tiba, dia akan pergi dan membantu Clinton dan memastikan dia membayar kembali hutangnya. Selebihnya, dia akan melupakannya. Dia tidak perlu menonjol di antara orang-orang ini. Ayo, Sandy. Aku akan mengantarmu pulang, kata Daud. Dev, bisakah kamu menemaniku sebentar? Ayo duduk di sana. Sandy mengambil beberapa langkah ke depan ketika dia selesai berbicara dan duduk di bangku batu. David tidak punya pilihan selain mengikuti Sandy dan duduk di sebelahnya. Berpasir, aku berteman baik dengan kakakmu, dan kakekmu telah banyak membantuku. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. David berkata setelah dia duduk. Aku tahu, David, Anda tidak perlu merasa bersalah. Anda juga tidak perlu merasa stres. Anda benar, saya masih muda sekarang. Mungkin aku tidak akan menyukaimu lagi dalam 2 tahun. Aku lega kamu berpikir begitu, Sandy. Kata Daud. Dia menghela nafas lega pada saat bersamaan. Ia khawatir emosi gadis itu tidak terkendali. Bab 595, Dev, saya punya pertanyaan untuk Anda. Bertanya. Selain cinta yang lebih tua, seperti kakak laki-laki yang kamu miliki untukku, apakah kamu merasakan sedikit pun perasaan lain untukku? Tatap mataku dan jawab aku dengan jujur. Jangan berbohong. Sandy berkata sambil menoleh ke arah David. Daud tercengang. Dia tidak menyangka Sandy akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawabnya. Apakah dia benar-benar tidak punya perasaan lain terhadap Sandy? Mungkin bukan itu masalahnya.
David bisa melihat sedikit gambaran tentang Celia dalam diri Sandy, keras kepala. Bertekad, memahami, sulit untuk mengubah pikiran mereka setelah mereka mengambil keputusan. Terlebih lagi, mereka tidak menempel. TTC. Anda dapat mengunjunginya saat Anda senggang. Dia juga tidak akan mengganggumu saat kamu sedang sibuk. Apakah ada orang yang tidak menyukai wanita seperti itu? Lagi pula, Sandy dulunya adalah bocah nakal di South River City. Sebagai anak dari keluarga Luther, dia bisa melakukan apapun yang dia mau di South River City. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, meskipun dia sudah lama bolos sekolah dan pergi ke klub. Namun, Sandy berubah total hanya karena perkataan David. Perkataan David lebih efektif dibandingkan kata-kata kasar Charles dan Tuan Tua Luther. Jika David mengatakan dia tidak merasakan sedikit pun perasaan lain, dia berbohong. Meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah bersama Celia. Hubungannya dengan Celia sudah dimulai, dan tidak mungkin dia mengkhianatinya. Karena tidak ada hal lain yang terjadi antara dia dan Sandy, dia harus menyela. Pandangan David beralih. Dia tidak berani menatap mata Sandy. David memiliki sedikit pengalaman menangani hubungan, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Dia tidak ingin menyakiti Sandy, tapi dia juga tidak ingin mengkhianati Celia. Jika tersiar kabar bahwa dia, seorang penjaga tingkat dewa, terjebak dalam masalah seperti ini, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan kota. Bele akan selalu menjadi penghalang tersulit bagi sang pahlawan. Berpasir, sebenarnya, aku berhenti. Dev, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Saya mengerti, Sandy berkata sambil tersenyum. Oh, baiklah. Sandy senang melihat betapa malunya David. Sungguh pemandangan yang sulit dibayangkan. Orang akan sulit mempercayai bahwa ini adalah pria yang tampak seperti dewa dalam keluarga Luther saat ini, yang begitu menakutkan sehingga bahkan keluarga-keluarga berkuasa di Provinsi Sungai Selatan tidak berani menarik napas dalam-dalam ketika dia ada, dan siapa mampu menghancurkan keluarga Nichols dalam sekejap mata. Tingkah laku David membuktikan bahwa dia mempunyai perasaan terhadapnya. Itu sudah cukup. Dia takut David akan menolaknya tanpa ragu-ragu, dan dia tidak punya perasaan padanya selain cinta persaudaraan. Jika itu terjadi, tidak akan terjadi apa-apa, tidak peduli seberapa gigih atau tekadnya dia. Sekarang, sepertinya ini adalah situasi terbaik baginya. David punya perasaan padanya, tapi dia sudah punya pacar. Terlebih lagi, mereka adalah teman sekelas SMA, yang berarti mereka sudah saling kenal sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak bisa menerimanya. Setidaknya ini memberinya motivasi untuk terus maju. Itu sudah cukup. Kehadiran harapan cukup memberinya motivasi tak terbatas. David mungkin akan menderita aneurisma jika dia tahu apa yang dipikirkan Sandy saat ini. Keraguan-raguan sesaat memberi Sandy motivasi lebih. Dev, tolong antar aku pulang. Sandy berkata sambil bangun. Baiklah. Bab 596. Setelah David mengirim Sandy pulang, dia kembali ke South River International Residence. Setelah mandi, dia berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit dan melihat pemandangan malam di luar. Dia mengingat semua yang dia alami setelah mendapatkan sistem tersebut. Dia mempunyai pertanyaan yang masih mengganjal di hatinya. Apa sistemnya? Apakah itu bagian dari teknologi alien? Atau malah pergi ke masa kini dari masa depan seperti di acara televisi? Namun, hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh teknologi dunia saat ini. Itu karena sistemnya terlalu kuat. Namun, mengapa sistem memilihnya? Ada miliaran orang di dunia. Ia hanyalah manusia biasa di antara masyarakat dunia. Apakah karena dia memuntahkan darahnya ke dalam sistem? Apakah dia mengenalinya sebagai tuannya setelah itu? Bagaimana hal itu bisa terjadi secara kebetulan? Dia tidak mengerti. Saat David sedang berpikir, telepon berdering lagi. David sadar kembali dan mengeluarkan ponselnya. Itu adalah nomor yang tidak diketahui. Panggilan kemudian berlanjut. Halo, senang bertemu denganmu, kata David. Halo, David. Saya Lorraine Lovewood. Suara jernih seorang wanita terdengar di seberang telepon. Lorraine Lovewood. Mengapa dia mencarinya? Mereka belum pernah berinteraksi sebelumnya, bukan?
Senang bertemu dengan Anda, Nona Lovewood. Apakah ada yang kamu butuhkan? Tanya Daud. David, acara remaja akan diadakan 10 km sebelah barat Dark Chapel dalam 10 hari. Saya harap Anda dapat berpartisipasi di dalamnya. Ahli waris dari semua keluarga terkemuka di Summerland akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Keturunan tersembunyi juga akan bergabung. Ini adalah acara berskala terbesar hingga saat ini. Ini adalah kesempatan besar bagi Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda juga, kata Lorraine. Dalam 10 hari, 10 km sebelah barat Tanjung Gelap. Bukankah ini janji temu 10 tahun? Mengapa Lorraine Lovewood mengundangnya ke acara tersebut? Miss Lovewood, ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan saya, kan? Tanya Daud. David, fakta bahwa kamu bisa muncul di kediaman Tuan Tua Stephanie dan berani menyerang keluarga Gooding membuktikan bahwa kamu bukanlah orang biasa. Anda harus menyadari bahwa akan sangat berguna bagi seseorang untuk menyandang gelar pemuda terkuat di Summerland sebelum kekacauan terjadi. Seperti yang diharapkan, inilah yang dia harapkan. Semua orang memperebutkan gelar pemuda terkuat di Summerland. Sementara itu, Lorraine Lovewood harusnya menjadi tambahan. Namun, kenapa dia melakukan ini? Apakah dia mencari unit pendukung yang lebih kuat hanya untuk mendapatkan sisi baik dari pemuda paling berkuasa di Summerland? Dia bukan dari sekte yang lemah. Dia bisa mengetahui hal ini dari kemampuan beberapa orang di sisinya. Apapun itu, tidak masalah. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia tidak berjanji kepada Clinton untuk membantunya dalam masa jabatan 10 tahunnya, David tidak akan tertarik dengan acara tersebut sama sekali. Sehebat apapun pertemuan pemuda itu, di mata David itu tak lebih dari sekedar permainan anak-anak. Dia sudah dewasa, jadi tentu saja dia tidak akan tertarik bermain-main dengan anak-anak. Namun, karena dia harus berada di sana, dia harus menerima saja undangannya. Baik, saya akan tiba di sana dalam 10 hari, Nona Lovewood, jawab David. Kalau begitu saya akan menyambut Anda. Lorraine menutup telepon setelah berkata mengadakan acara atas nama janji 10 tahun. Lorraine tidak berpikir kata-kata yang dia ucapkan 10 tahun lalu akan berdampak seperti itu semua masa muda Summerland yang fasih. Bab 597. Pemuda terkuat di Summerland dapat dipilih melalui acara ini. Ini juga akan menjadi kontribusi besar bagi akhir Lorraine. Tidak masalah siapa yang akan mendapatkan gelar tersebut karena pemenang akhirnya akan berhutang padanya. Semakin tinggi pencapaian mereka di masa depan, semakin banyak mereka berhutang padanya. Sementara itu, ada juga masalah calon pasangannya. Dia bersedia menikah dengan pria manapun yang bisa mengalahkan semua pemuda Summerland lainnya. Sebagai seorang wanita, dan membuat banyak pria tergila-gila, dia hanya bisa menikah dengan pria yang mampu memimpin dunia di era ini karena dia secara pribadi tidak mampu melakukannya. Dia sudah membuat rencana ini sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Penampilannya tak tertandingi, pesonanya tak tertandingi. Dia terlahir dengan semua sifat tersebut untuk pria yang akan menjadi pasangannya. Hanya pria seperti ini yang pantas bersamanya. Awalnya, David berencana kembali ke ibu kota untuk mendiskusikan masalah terkait Dragon Force dengan Mason. Banyak sekte dan keluarga tersembunyi mulai bermunculan kembali di dunia. Oleh karena itu, peraturan perlu ditetapkan untuk mencegah mereka bermain-main. Namun, penunjukan 10 tahun akan segera dimulai, jadi dia hanya akan kembali ke ibu kota setelah itu. Dia akan mengunjungi Dark Chapel besok. Dia ingin melihat perkembangan Dark Chapel. Dengan dukungan finansialnya yang tak terbatas, ia yakin Tanjung Gelap kini menjadi tempat yang mampu menarik perhatian dan mengejutkan seluruh dunia. Selain itu, mereka mendapat dukungan dari wali Gatreng seperti dia. Dark Chapel tidak lagi takut pada kekuatan apapun. Keesokan harinya, David diam-diam menuju ke Dark Chapel. Sementara itu, selama beberapa hari terakhir, silsilah tersembunyi dan pemuda yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga terkemuka di Summerland menerima undangan ke acara janji temu 10 tahun melalui SMS atau telepon dari Lorraine. Lorraine secara pribadi akan memanggil orang-orang yang bereputasi tinggi. Sementara itu,
Lorraine akan mengirimkan undangan kepada mereka yang biasa namun berhak mengikuti acara tersebut melalui SMS. Reaksi orang-orang ini berbeda dengan reaksi Daud. Para remaja yang menerima SMS atau telepon semuanya dengan gembira menyatakan minatnya untuk mengikuti acara tersebut. Mereka semua mengatakan kepadanya bahwa mereka akan tiba tepat waktu. Pasalnya, mereka telah menerima undangan melalui SMS atau telepon berarti mereka berhak mengikuti acara tersebut. Ini dianggap sebagai tanda persetujuan. Sebaliknya, mereka yang belum menerima undangan selalu berada di dekat ponselnya. Begitu telepon berdering, mereka akan sangat gembira seperti orang miskin yang baru saja memenangkan lotre. Di sisi lain, perasaan mereka akan langsung terpukul ketika menyadari bahwa panggilan tersebut bukanlah ajakan untuk janji 10 tahun. Cara semua orang pamer juga berubah. Setiap kali ahli waris dari keluarga yang berbeda bertemu atau menghadiri pertemuan tersebut, hal pertama yang akan mereka tanyakan adalah apakah pihak lain telah menerima undangan perjanjian 10 tahun tersebut. Mereka kemudian akan mulai menampilkan undangan mereka. Ini berlangsung dengan banyak omong kosong dan omong kosong. Mereka yang tidak menerima ajakan tersebut merasa di bawah orang lain. Tidak dapat disangkal, Lorraine cukup pandai dalam menciptakan kekuatan yang kuat. Antusiasme seluruh pemuda di Summerland dibangkitkan olehnya. Semua orang kini menantikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka selama acara tersebut. Meski tidak bisa mengalahkan semua pemain muda di Summerland, tidak apa-apa asalkan mereka menampilkan performa bagus. Ini akan sangat membantu perkembangan mereka di masa depan. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga tersembunyi dan ahli waris sekte yang akan muncul kembali di dunia. Setelah beberapa keturunan tersembunyi yang tidak memiliki rencana untuk muncul kembali di dunia hingga mendengar berita ini, mereka langsung berubah pikiran dan keluar dari persembunyiannya terlebih dahulu. Lorraine mengatur agar acara tersebut diadakan 10 hari lagi karena dia memikirkan tentang garis keturunan tersembunyi yang belum muncul kembali di dunia. Dengan begitu, mereka punya cukup waktu untuk bersiap. Lebih banyak garis keturunan tersembunyi juga dapat berpartisipasi dalam acara tersebut. Saat berita ini tersebar, Lorraine yakin bahwa mereka tidak akan mampu menahan godaan untuk mendapatkan gelar pemuda terkuat di Summerland. Bab 598. Dark Cape, di dalam kastil Red Flame Mercenaries. David duduk di kursi utama aula dengan topeng perak di wajahnya. Para atasan tentara bayaran Flame Merah berkumpul di bawahnya. Tentara bayaran Api Merah sangat kuat sekarang. Dengan dukungan finansial David yang tak terbatas dan reputasinya sebagai kapten wajah perak, Tanjung Kegelapan berhasil merekrut banyak orang berkuasa. Assassin, wakil kapten pertama tentara bayaran Api Merah, merasa lebih sulit mengendalikan orang-orang ini. Dia hanya memiliki kemampuan Dragon Ranker tingkat menengah. Sementara itu, dua pemula di Red Flame Mercenary Army memiliki kemampuan yang berada di tahap akhir Dragon Stage. Belum lagi Tulip, yang berada di level awal Dragon Rank, dan wakil kapten lainnya, Paul, yang sudah setengah jalan menuju Dragon Rank. David memandang atasan Red Flame Mercenary di bawahnya. Dua di antaranya berada di pangkat naga terakhir. Ada 5 pangkat naga tengah. 11 dari mereka berada di level awal Dragon Rank. Selain itu, Dark Cape memiliki beragam senjata canggih. Ini benar-benar kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, ini tidak cukup. Tak satu pun dari mereka yang merupakan penghuni naga tertinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka masih perlu merekrut tokoh-tokoh yang lebih kuat. Pembunuh. Beri aku laporan status terkini dari tentara bayaran Api Merah. David angkat bicara. Ya, Kapten. Pembunuh bangkit dan menjawab dengan sopan. Setelah itu, dia mulai melaporkan beberapa hal penting yang baru-baru ini terjadi di sekitar tentara bayaran Api Merah. Misalnya, dia melaporkan berapa banyak orang yang mereka rekrut, berapa banyak senjata yang mereka beli, kemampuan apa yang dimiliki setiap pendatang baru, berapa banyak yang mereka keluarkan, dan seterusnya. Killer memberikan penjelasan yang sangat detail. Dapat dikatakan bahwa dia pasti berusaha melaporkan semuanya kepada David. Namun, David merasa bosan saat mendengarkan laporannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia khawatir mengapa mereka butuh waktu lama untuk membelanjakan uangnya.
Pembunuhnya menyingkir setelah berbicara. David hanya mengatakan kepadanya, saya yakin semua orang tahu situasinya sekarang. Kekacauan akan terjadi, baik di Summerland maupun di seluruh dunia. Meski kemampuan kami terus meningkat, namun itu masih belum cukup. Kita harus terus memperlengkapi diri kita dengan lebih banyak senjata dan terus bertumbuh lebih kuat. Itulah satu-satunya cara agar kita bisa selamat dari kekacauan yang akan datang. Terlebih lagi, jika Red Flame Mercenaries hanya menunjukkan kemampuan kami yang kuat, akan sangat mudah bagi kami untuk merekrut talenta selama periode waktu ini. Menyusul kemunculan keluarga dan sekte tersembunyi yang terus-menerus, banyak orang mencari dukungan yang kuat. Oleh karena itu, kita semua harus terus bekerja keras. Jangan takut mengeluarkan uang. Saya punya banyak. Prioritas utama kami adalah memperkuat Red Flame Mercenary. Mengerti? Kami mengerti. Para atasan tentara bayaran api merah di aula berteriak serempak. Baiklah, selama beberapa hari ke depan, saya akan tinggal di sini di Dark Cape. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan tanpa khawatir. Aku akan mengurus apapun yang terjadi. Anda dapat mengirimkan saran apapun sekarang. Saya akan mempertimbangkan apapun yang bermanfaat bagi tentara bayaran api merah. Kemudian, Rory, penasihat militer, berdiri dan berkata, Kapten, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Berbicara, lokasi geografis Tanjung Gelap sangat istimewa. Itu terletak di antara dua kerajaan utama Summerland dan Falconia. Kami aman sekarang karena kedua kerajaan dalam keadaan damai saat ini. Namun, ketika perdamaian ini terganggu, kita tidak akan mampu mempertahankan diri melawan kerajaan manapun berdasarkan kemampuan kita saat ini. Selain itu, mereka tidak melakukannya. Tidak akan ragu untuk mengambil alih wilayah kami segera setelah ada kesempatan. Teruskan, kata David setelah menyesap teh. Dari yang saya tahu, kekuatan penstabil Summerland, Mason Stefani, berada di ambang kematian. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Begitu Tuan Tua Stefani meninggal, Summerland akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, mereka tidak punya waktu untuk memedulikan kita dan Falconia pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Ini karena mereka semakin mudah menyerang Summerland setelah mengambil alih wilayah kita. Itu sebabnya Dark Cape berada dalam bahaya sekarang. Itu juga alasan mengapa kita tidak bisa merekrut orang yang lebih berkuasa. Rory minggir setelah berbicara. Banyak orang juga mulai bergosip di aula. Rory telah memberi mereka analisis yang sangat jelas. Jadi juga, dia mendukung pernyataannya dengan logika dan bukti. Semua yang dia sebutkan mungkin akan terjadi. Kedua pendatang baru dari tahap akhir panggung naga merasa sedikit menyesal saat ini. Dark Cape, di dalam kastil Red Flame Mercenaries. David duduk di kursi utama aula dengan topeng perak di wajahnya. Para atasan tentara bayaran Flame Merah berkumpul di bawahnya. Tentara bayaran api merah sangat kuat sekarang. Dengan dukungan finansial David yang tak terbatas dan reputasinya sebagai kapten wajah perak, Tanjung Kegelapan berhasil merekrut banyak orang berkuasa. Assassin, wakil kapten pertama tentara bayaran api merah, merasa lebih sulit mengendalikan orang-orang ini. Dia hanya memiliki kemampuan Dragon Ranker tingkat menengah. Sementara itu, dua pemula di Red Flame Mercenary Army memiliki kemampuan yang berada di tahap akhir Dragon Stage. Belum lagi Tulip, yang berada di level awal Dragon Rank, dan wakil kapten lainnya, Paul, yang sudah setengah jalan menuju Dragon Rank. David memandang atasan Red Flame Mercenary di bawahnya. Dua di antaranya berada di peringkat naga terakhir. Ada 5 naga tengah. Pemeringkatan. 11 dari mereka berada di level awal Dragon Rank. Selain itu, Dark Cape memiliki beragam senjata canggih. Ini benar-benar kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, ini tidak cukup. Tak satu pun dari mereka yang merupakan penghuni naga tertinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka masih perlu merekrut tokoh-tokoh yang lebih kuat. Pembunuh. Beri aku laporan status terkini dari tentara bayaran api merah. David angkat bicara. Ya, Kapten. Pembunuh bangkit dan menjawab dengan sopan. Setelah itu, dia mulai melaporkan beberapa hal penting yang baru-baru ini terjadi di sekitar tentara bayaran api merah. Misalnya, dia melaporkan berapa banyak orang yang mereka rekrut,
berapa banyak senjata yang mereka beli, kemampuan apa yang dimiliki setiap pendatang baru, berapa banyak yang mereka keluarkan, dan sebagainya. Killer memberikan penjelasan yang sangat detail. Dapat dikatakan bahwa dia pasti berusaha melaporkan semuanya kepada David. Namun, David merasa bosan saat mendengarkan laporannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia khawatir mengapa mereka butuh waktu lama untuk membelanjakan uangnya. Pembunuhnya menyingkir setelah berbicara. David hanya mengatakan kepadanya, "Saya yakin semua orang tahu situasinya sekarang. Kekacauan akan terjadi, baik di Summerland maupun di seluruh dunia. Meski kemampuan kami terus meningkat, namun itu masih belum cukup. Kita harus terus memperlengkapi diri kita dengan lebih banyak senjata dan terus bertumbuh lebih kuat. Itulah satu-satunya cara agar kita bisa selamat dari kekacauan yang akan datang. Terlebih lagi, jika Red Flame Mercenaries hanya menunjukkan kemampuan kami yang kuat, akan sangat mudah bagi kami untuk merekrut talenta selama periode waktu ini. Menyusul kemunculan keluarga dan sekte tersembunyi yang terus-menerus, banyak orang mencari dukungan yang kuat. Oleh karena itu, kita semua harus terus bekerja keras. Jangan takut mengeluarkan uang. Saya punya banyak. Prioritas utama kami adalah memperkuat Red Flame Mercenary. Mengerti? Kami mengerti. Atasan tentara bayaran. Api merah di aula berteriak serempak. Baiklah. Selama beberapa hari ke depan, saya akan tinggal di sini di Dark Cafe. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan tanpa khawatir. Aku akan mengurus apapun yang terjadi. Anda dapat mengirimkan saran apapun sekarang. Saya akan mempertimbangkan apapun yang bermanfaat bagi tentara bayaran api merah. Kemudian, Rory, penasihat militer, berdiri dan berkata, "Kapten, ada sesuatu yang ingin saya laporkan." Berbicara, lokasi geografis Tanjung Gelap sangat istimewa. Itu terletak di antara dua kerajaan utama Summerland dan Falconia. Kami aman sekarang karena kedua kerajaan dalam keadaan damai saat ini. Namun, ketika perdamaian ini terganggu, kita tidak akan mampu mempertahankan diri melawan kerajaan manapun berdasarkan kemampuan kita saat ini. Selain itu, mereka tidak akan ragu untuk mengambil alih wilayah kami segera setelah ada kesempatan. Teruskan, kata David setelah menyesap teh. Dari yang saya tahu, kekuatan penstabil Summerland, Mason Stephanie, berada di ambang kematian. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Begitu Tuan Tua Stephanie meninggal, Summerland akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, mereka tidak punya waktu untuk memedulikan kita dan Falconia pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Ini karena mereka semakin mudah menyerang Summerland setelah mengambil alih wilayah kita. Itu sebabnya Dark Cafe berada dalam bahaya sekarang. Itu juga alasan mengapa kita tidak bisa merekrut orang yang lebih berkuasa. Rory minggir setelah berbicara. Banyak orang juga mulai bergosip di aula. Rory telah memberi mereka analisis yang sangat jelas. Jadi juga, dia mendukung pernyataannya dengan logika dan bukti. Semua yang dia sebutkan mungkin akan terjadi. Kedua pendatang baru dari tahap akhir Dragon Stage merasa sedikit menyesal saat ini. Asli dari Bab 599. Mereka berada di Chaos Land ketika dunia berada di ambang kekacauan. Oleh karena itu, mereka ingin bergabung dengan kekuatan yang lebih kuat untuk bertahan dari kekacauan tersebut. Namun, sekarang tampaknya tentara bayaran api merah juga tidak aman. Mereka akan bergabung dengan tentara bayaran teratas, tentara bayaran naga hitam jika mereka mengetahui hal ini. Namun, ada terlalu banyak master dalam pasukan tentara bayaran naga hitam. Mereka akan diberikan status rendah jika Anda bergabung dengan mereka. Jika mereka pergi ke Red Flame, mereka akan menjadi yang terkuat selain Kapten Silverface dan dengan demikian menikmati status tinggi. Namun, apa gunanya status tinggi bagi Anda jika Anda tidak bisa menyelamatkan nyawa Anda? Mungkinkah mereka memiliki status lebih tinggi daripada menjadi kapten di Chaos Land? Apa yang harus aku lakukan? Mereka saling memandang. Mereka benar-benar ingin kembali. Namun, mereka masih memiliki Kapten God rank setengah langkah. Jika tidak, mereka mungkin ingin pergi sekarang. Itu masuk akal. David mengangguk dan berkata. Lalu, dia bertanya, ada lagi.
Salah satu Dragon Ranker tingkat terakhir berdiri dan berkata, "Kapten, saya pikir Rory benar. Kita dalam bahaya, jadi saya sarankan kita meninggalkan Dark Cape sekarang. Pilihlah tempat yang aman, dan dengan uang yang cukup, kami akan membangun kembali kawasan ini tanpa harus hidup dalam ketakutan terus-menerus." Saya setuju. Dragon Ranker tahap akhir lainnya bergema. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Hampir semua pendatang baru setuju dengan usulan tersebut. Mereka semua mencari seseorang untuk melindungi hidup mereka. Mereka bahkan tidak mencoba untuk mengikuti tentara bayaran api merah sampai mati. Namun, tidak ada satupun dari tentara bayaran api merah senior yang mengatakan apapun saat mereka semua menunggu keputusan David. David cukup senang dengan hal itu. Setidaknya tentara bayaran api merah veteran cukup solid. Aku mendengarkan saranmu, tapi tentara bayaran api merah tidak beranjak dari Tanjung Gelap. Selain itu, kita tidak akan hidup dalam ketakutan setiap hari. Karena, api merah menyerangku. David menenangkan diri dan melepaskan tekanan berlebih. Badai tak kasat mata mulai melanda Ola. Semua orang merasa seperti perahu di laut yang telah tenggelam seluruhnya. Rasa sesak membuat dada mereka terasa sesak. Ternyata kematian bisa datang begitu cepat. Inikah rasanya kematian? Ada ekspresi ngeri di wajah semua orang. Namun, sesaat kemudian, rasa sesak itu hilang. Masing-masing terbangun dan mendapati pakaian mereka basah oleh keringat. Semua orang memandang David yang sedang duduk di kursi utama dengan mata kaget. Betapa kuatnya. Dua Dragon Ranker terakhir telah bertemu dengan God Ranker setengah langkah sebelumnya, dan tidak mungkin mereka bisa memberikan tekanan pada mereka. Mereka ibarat semut di depan gajah ketika berhadapan dengan Daud. Mereka tidak bisa melawannya. Itu hanya stres. Bagaimana jika mereka mulai berkelahi? God Ranker setengah langkah tidak mampu melakukan ini. Penjaga pangkat Tuhan. Itu sudah pasti. Kapten Red Flame Mercenaries Silver Face ternyata adalah penjaga tingkat dewa. Semua orang telah tertipu. Bab 600. Waktu berlalu hari demi hari. Tentara bayaran api merah Tanjung Hitam mulai tumbuh bersama David di sekitarnya. Semua orang lega melihat kemampuan David. Sebuah tim dengan God Rank Guardian dan tim tanpa God Rank Guardian berada dalam dua situasi berbeda. Yang pertama adalah kekuatan yang tidak dapat dengan mudah diganggu oleh siapapun. Jika Anda ingin membunuh penjaga tingkat dewa, 2 atau 3 penjaga tingkat dewa dengan tingkat yang sama harus dikirim pada waktu yang sama. Jika lawan Anda lolos, memiliki penjaga tingkat dewa yang bersembunyi di kegelapan, sangat ingin membalas dendam, bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh kekuatan manapun. Inilah mengapa Falconia tidak akan bermain-main dengan kekuatan seperti itu. Tentara bayaran terbaik di dunia bawah tanah global, tentara bayaran naga hitam adalah contohnya. Tentara bayaran naga hitam awalnya adalah negara besar yang telah diserang oleh Falconia. Setelah perpecahan, beberapa pejabat senior berkumpul untuk membentuk kelompok tersebut. Mereka sangat membenci Falconia sehingga mereka sering membunuh perwira menengah dan senior Falconia. Sampai saat ini, Falconia masih belum tahu bagaimana cara menghadapi tentara bayaran naga hitam. Tentu saja, bukan Falconia yang tidak bisa menghancurkan tentara bayaran naga hitam. Hanya saja harga yang harus mereka bayar untuk melakukannya terlalu tinggi untuk menjadi sepadan. Tentara bayaran api merah juga memiliki penjaga pangkat dewa, yang memberi mereka ketenangan pikiran. Hati semua orang yang panik perlahan menjadi tenang. Poin kemewahan David pun meningkat pesat. Tubuh David saat ini berada pada dewa level 6, sesuai dengan dewa tingkat menengah yang akan membuat terobosan ke tingkat tinggi. Jika ia memiliki 1000 poin kemewahan lagi, David akan mampu menembus dewa tingkat 7 dan mencapai tahap selanjutnya. Dari pangkat Tuhan, alam seperti itu juga jarang terjadi di antara para penjaga God Rank. Sebagian besar penjaga God Rank dari berbagai peringkat masih di level pemula. Beberapa dari mereka mencapai level menengah, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berpangkat tinggi. Sementara itu, Mason telah mencapai puncak God Rank. Hal ini menjadikannya jangkar Summerland, mampu menghentikan seluruh dunia. Bahkan jika dia bertarung sendirian melawan 9 penjaga tingkat dewa yang kuat, dia masih bisa mengalahkan mereka. Lord Rank Peak Lord sangat menakutkan.
Pada hari ketiga di Dark Cafe, poin kemewahan David melebihi 1000. Dia meningkatkan tubuhnya ke level 7, dan ranah terkait mencapai tahap akhir peringkat dewa. Jika David mengungkapkan kekuatannya sekarang, dampak yang akan dia timbulkan terhadap orang-orang, termasuk sekte dan keluarga tersembunyi, tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Dewa tingkat tinggi berusia 22 tahun. Tidak ada yang akan percaya monster seperti itu ada. Masih ada 1 minggu tersisa sebelum pengangkatan 10 tahun. Menurut tingkat pertumbuhan mata mewah itu saat ini, tubuh David seharusnya mampu menembus dewa level 9 saat itu. Ini adalah titik kritis dari tahap akhir tahap dewa. 1 langkah lagi melewati ini dan tubuhnya akan mencapai level 10, dan dia akan mencapai puncak pangkat dewa alam mason sekarang. Seorang pria dari dunia ini sudah menjadi orang paling berkuasa di dunia yang bisa mengendalikan sebuah kerajaan. David menantikan hari ketika dia tak terkalahkan. Sementara itu, seluruh Summerland mulai mengalami kekacauan. Di suatu tempat di Summerland, rotisserie yang terkenal secara lokal, antrean panjang pelanggan menunggu ayam bakar. Hanya ada begitu banyak ayam per hari. Setelah terjual habis, tidak akan ada lagi yang tersedia untuk hari itu. Oleh karena itu, masyarakat mengantri untuk membelinya lebih awal. Hal ini terutama karena ayam bakar di sini enak dan sudah ada selama puluhan tahun. Namun, saat semua orang sedang mengantri, seorang pria berpakaian adat memotong antrean. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan para pelanggan yang mengantri di belakang. Siapa kamu? Apa kamu tidak tahu cara mengantri? Orang seperti apa kamu? Ya, kamu laki-laki. Beraninya kamu melewati batas. Pria itu mengabaikan mereka dan berdiri di depan, menunggu ayam panggangnya. Pada saat ini, seorang pria jangkung berjalan ke depan dan menangkap pria yang melanggar batas itu. Sialan kamu, bahwa dia terlempar ke belakang beberapa kaki. Pembunuhan.